Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan Hari Santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas. Tidak harus santri atau alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan-garangan ngeten iki kok dalam hari-harinya mungkin karo masak karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo karo ngrungokne ngaji, kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Lah niku juga termasuk santri. Lah santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sendiri hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini ya repot banget. Semisal saya tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi Khotijah, akhirnya malam ke sini. Nah, semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung waktunya belok enggak belok, wae nganan enggak nganan, wae ngiri enggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau nggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu. Mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam, mungkin mau nyari markas Sabilu Taubah, mepe error, HP ini error, kadung rombongan, nggih kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen yang omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngapling. Dilalah gak entuk petunjuk. Tujuane ning Blitar, mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki neh, malah ngarah neh teko Malang, ngarah neh teko Kediri. Lah, gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri, santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa, Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yashrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah orang-orang yang lapang dada, lapang hati, memeluk, mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini ya santri, ya jamaah-jamaah yang istiqomah mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan nek wis ngomong ning ngaji panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di Pondok Salaf, saya itu masak sendiri. Sama bunyanya awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus toh, dulu lebih kurus saya itu, luwih kuru nih, ketok nongso, no. Paling cocok cara cetok jenengan penghati kayak sego paling, dikirimi Wong Bu Khofifah sampai saat ini koyok welas ngoten kok kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan. Kula wau ning hotel kirimi parcel. Ketoke welas paling gusuk kuru kurang gizi ngono paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah. Kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" Cukup. Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang
Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, Gus, golek opo mondok? Mondok ki golek opo? Aku wis kerja, HP ku apik. Waktu saya mondok itu rokok ngutil saya Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Nah, saya sempat bingung, iya apa aku ki kleru. Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, pokoknya ngaji. La alima mamkut. Uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah. Wis tole, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka pangga gak duwe duit. Mumet akhirnya aku. Iki sing bener sapa iki aku ngono. Koncoku apa sapa dibuli terus. Gus kok tambah kuru ketok melas. Anake bunyai paring rakopen sampean. Wah, budrek neh sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit stroke 2 tahun, saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab, kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Lah sampai sekarang yang saya bisa lakukan, keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa neng garangan-garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh kok. Margono jak jamaah ngono kene. Sekarang SPayLater bisa digunakan untuk pembayaran kris. Buka aplikasi ShopeePay, pastiin SPayLaternya udah aktif. Mami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadrul lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk memahami agama Islam. Masya Allah, sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dekengan pusat, untuk dekengan pusat. Tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja. Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi koyo ora mungkin. Jadi uang niku nek pancen ora santri, digenahne dijelasne masalah santri, yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seneng ayem. Kalau orang memang tidak didaktir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan ini loh, kayak kok gelemen ngono, kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya nggak ada yang tanya, tak tunggu sampean. Gus golek opo ngono tak enteni. Arep tak dudoi kabeh ki lho aku ya ngono. Bojo ya teko dhewe iki lho ngono. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11-12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas. Mungkin Mas Emil tersinggung. Jadi ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya. Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetok bojone, nyenggol titik dadi anak. Lho santri kok Pak, lato-latone kelas rudal. Lah kuwi ora kaya sampean lembur bendina bang dadi-dadi sepurane. Lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini Jenderal, memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku umati fi syai'aini. Hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji,
Ada pengajian, dia cari apa? Ada orang cari keberkahan, ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah, ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya, mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor dua, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur, ulama-ulama yang hebat luar biasa, santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih, negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya nggak ada, ini bahaya. Umat ini nggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan. Bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah, kalau PMI Korea luar biasa, Bu Gubernur PMI Korea itu sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama. Apalagi orang yang mengikuti tokoh. Niki kan rapopo ngomong di Korea, kono ra paham basa Jawa to. Ra paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku. Sak leting, sak kelas mbiyen. Gen ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Nggih ngeten niki carane ngomongin garangan ngeten niki. Lah, di sana itu Masya Allah, saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritai sama PMI itu, Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus, nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini. Masuk Islam, maksudnya login. Ora kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus, sudah banyak orang itu izin free cell gak gelem meteng. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten niki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres toh? Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan. Loh, bunuh diri ini karena nyapa enggak duit-duit? Mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi itu hanya uang. Lah bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung karepe dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut, moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang, nek dheke dipek wong liya tok. Lah. Mek ge status tok kadang, nek arek-arek iki nek ge status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung ge status ning WA. Nafas ini sudah nggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wus, langsung. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA, dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan, posisi ning di Bang. Sherlock mangkat jam 2 awan. Bongko awakmu. Kok bocah dadak atraksi.